Indonesia dinilai mempunyai potensi pertumbuhan bisnis komputasi awan atau cloud yang besar hingga berpeluang menjadi hub pusat data di Asia. Nah, hal tersebut disebabkan jumlah pengguna internet di Indonesia yang terus bertambah menjadi hampir 200 juta pengguna. Indonesia dinilai mempunyai potensi pertumbuhan bisnis komputasi awan atau cloud yang besar sehingga berpeluang menjadi hub pusat di data Asia. Namun, tanah air dinilai membutuhkan pusat inovasi dan ketersediaan talenta digital untuk memaksimalkan potensi tersebut. Accenture Indonesia menyebut, Indonesia mempunyai potensi pertumbuhan layanan cloud seiring dengan banyaknya jumlah unicorn. Sejumlah unicorn yang ada di Indonesia antara lain Traveloka, Bukalapak, OVO, JNT Express, dan online pajak. Selain itu, terdapat Dekakorn Gojek yang melebur dengan Tokopedia menjadi Goto. Indonesia juga mempunyai populasi pengguna layanan digital yang besar. Tercatat, jumlah pengguna internet di Indonesia terus bertambah menjadi hampir 200 juta. Berdasarkan laporan berjudul The Future of Cloud in Asia Pacific dari Kisco dan BCG, pengeluaran infrastruktur informasi dan teknologi IT beserta Public Cloud Indonesia merupakan yang terbesar di Asia Tenggara. Pertumbuhan Compound Annual Growth Rate pengeluaran perusahaan di Indonesia untuk IT 13% selama 2020-2024, sedangkan di Malaysia 10% dan Singapura 8%. Sayangnya, di balik besarnya potensi cloud atau komputasi awan di Indonesia, masih terdapat sejumlah tantangan yang harus dihadapi. Lantas tantangan apa sajakah itu? Tetap saksikan ID Expert Session Closing untuk pembahasan lebih lengkapnya. Iya, cloud pemirsa adalah singkatan dari cloud computing atau komputasi awan. Istilah ini merujuk dari tugas dan juga layanan yang disediakan atau di-hosting di internet atas dasar bayar sekali pakai. Nah, sebagian orang mungkin sudah lama ya bisa menyimpan, kemudian mengoperasikan dan juga mengelola data lewat internet. Namun cloud computing merupakan layanan berbayar yang melakukan semua ini dalam skala yang jauh lebih besar. Cloud tidak semuanya virtual. Meski file tidak disimpan secara langsung ke komputer Anda, file-file tersebut masih perlu dikaitkan dengan beberapa perangkat keras yang berada di suatu tempat di belahan dunia ini. Nah, ketika Anda mengunggah sesuatu ke cloud lewat layanan seperti Dropbox, file itu akan dikirim lewat internet ke server, yaitu sebuah server sungguhan yang tentunya berwujud. Nah, penyedia layanan cloud memiliki ratusan bahkan ribuan server fisik yang bersama-sama disebut sebagai server farms atau ladang server yang berlokasi di pusat data di seluruh dunia. Jadi, dalam istilah yang paling sederhana, cloud merupakan sekumpulan server dan pusat data yang tersebar di seluruh dunia yang di dalamnya ini dapat menyimpan data kita, atau yang lebih mudahnya nih pemirsa, Google Drive dan juga Dropbox adalah contoh dari cloud. Ya, di sisi lain pemirsa, Indonesia dinilai mempunyai potensi pertumbuhan bisnis cloud yang sangat besar hingga berpeluang menjadi hub pusat data di Asia. Nah, Indonesia mempunyai potensi pertumbuhan layanan cloud seiring dengan banyaknya jumlah unicorn. Adapun jumlah unicorn di Indonesia saat ini mencapai 11 unicorn. Namun posisi Singapura masih di atas Indonesia, yaitu sekitar 13 unicorn. Sedangkan nih pemirsa, Filipina dan juga Thailand berada di bawah Indonesia yang masing-masing hanya sekitar 2 unicorn. Jadi di atas kita ada Singapura, kemudian Filipina dan juga Malaysia ini adalah di bawah Indonesia. Dan Malaysia 1 unicorn pemirsa. Nah, selanjutnya jumlah pengguna internet di Indonesia juga terus bertambah. Hingga tahun 2022, pengguna internet di Indonesia mencapai 204,7 juta orang. Pada tahun 2021 yaitu 202,6 juta dan 2020 sebanyak 175,4 juta pengguna internet. Terlihat peningkatan yang sangat signifikan pemirsa dari tahun ke tahun. Lantas, apa fungsi cloud sebenarnya? Kita simak informasinya dalam grafis berikut ini.
Oke pemirsa, kemudian secara tidak langsung pandemi COVID-19 mendorong penggunaan cloud lebih banyak lagi. Kedepannya, cloud diprediksi akan berkembang pesat sehingga mampu mendorong transformasi digital di Indonesia dengan tentunya lebih baik. Saat ini, perusahaan teknologi swasta mendirikan pusat informasi khusus mengenai sistem cloud untuk menyokong kebutuhan dan juga migrasi digital industri-industri di tanah air. Cloud berperan penting dalam akselerasi transformasi digital Indonesia. Perkembangan cloud sangat membantu dalam memajukan perekonomian digital nasional. Cloud juga akan membawa Indonesia meraih industri 4.0 dengan tentunya lebih cepat. Bahkan Amazon, Alibaba hingga Google bersaing memperebutkan pasar cloud di Indonesia. Amazon Web Services atau AWS menyiapkan strategi untuk bersaing dengan Alibaba hingga Google dalam menggarap pasar cloud di Indonesia. Para penyedia solusi cloud global mengincar pasar Indonesia karena potensinya dinilai sangat besar pemirsa. Berdasarkan data dari Statista, pendapatan pasar cloud di Indonesia tumbuh pesat dari 172,1 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 2,4 triliun rupiah pada 2016 menjadi 1,2 miliar dolar Amerika Serikat atau 17 triliun pada 2022. Angka yang sangat signifikan bukan? Dan berdasarkan laporan yang berjudul The Future of Cloud in Asia Pacific dari Cisco dan juga BCG, pengeluaran infrastruktur informasi dan teknologi serta public cloud Indonesia merupakan yang terbesar di Asia Tenggara. Namun pengembangan cloud di Indonesia tentunya masih menemui sejumlah kendala. Notanis Enterprise Cloud Index 2020 menunjukkan bahwa 20% bisnis di Indonesia enggan mengadopsi cloud. Salah satu penyebabnya adalah karena perpindahan data ke cloud membutuhkan waktu yang tentunya tidak instan. Banyak perusahaan di Indonesia yang terkendala dalam mengadopsi cloud karena tidak punya, informasi pemirsa yang tentunya cukup. Nah, lantas, apalagi kira-kira kendala yang dihadapi Indonesia dalam pengembangan cloud? Kita simak informasi selengkapnya dalam grafis berikut ini. Riset Amazon Web Services atau AWS dan firma konsultan bidang strategi dan ekonomi Alphabeta menunjukkan pemirsa hanya 19% dari seluruh angkatan kerja di Indonesia yang mempunyai keahlian di bidang digital. Nah, untuk penyediaan talenta digital, pemerintah dapat menggait perusahaan teknologi global. Kolaborasi ini bisa dimulai dari pengembangan tingkat dasar, menengah, dan juga atas di bidang digital. Nah, pada tingkat dasar, pemerintah diharapkan ini berfokus mendorong literasi digital masyarakat dan usaha mikro kecil serta menengah atau UMKM, sekaligus mendorong digitalisasi UMKM agar bisa lebih cepat. Nah, meskipun saat ini ada lebih dari 16 juta UMKM di Indonesia yang telah mendigitalisasi bisnisnya, dan untuk tingkat menengah, pemerintah dapat menggelar Digital Talent Scholarship untuk memberikan pelatihan kepada masyarakat. Sekilas pemirsa mengenai persaingan ketat antara perusahaan teknologi raksasa dalam memperebutkan pasar cloud di Indonesia, di mana Amazon mesti bersaing dengan Alibaba hingga Google di pasar Indonesia. Alibaba misalnya akan gencar memperluas kerjasama dengan berbagai perusahaan teknologi dan jaringan. Caranya memasukkan 200 mitra dari berbagai sektor, mulai dari retail, keuangan, logistik, hingga industri games sampai akhir 2022. Perusahaan berencana untuk mengkaji penambahan pusat data di Indonesia. Saat ini Alibaba memiliki 3 pusat data di Indonesia. Selain itu, berencana untuk membangun pusat scrubbing data yang diklaim menjadi yang pertama di tanah air. Pusat scrubbing data merupakan fasilitas untuk membersihkan data secara terpusat dan menjadi tempat lalu lintas menganalisis, mendeteksi apabila ada lalu lintas data yang berbahaya. Amazon juga bersaing dengan Google yang telah meluncurkan Region Google Cloud Platform atau GCP di Jakarta pada 2020. Nah, menyikapi hal tersebut, pemirsa, yang sebenarnya merupakan peluang sangat besar bagi Indonesia dalam meningkatkan perekonomian digital, pemerintah harus terus mengembangkan artificial intelligence.
Lantas, apakah hubungan antara artificial intelligence dengan cloud computing? Berikut informasinya untuk Anda. Dalam skala yang lebih besar, perpaduan teknologi artificial intelligence dengan cloud computing membuat berbagai tugas perusahaan menjadi lebih efisien dan strategis. Cloud computing menawarkan lebih banyak fleksibilitas, kelincahan, dan penghematan biaya dengan menghosting data dan aplikasi di cloud. Kemampuan kecerdasan buatan yang dibantu dengan cloud computing akan membantu perusahaan mengelola data, mencari pola dan wawasan dalam informasi. Selanjutnya, ini bisa juga digunakan untuk meningkatkan pengalaman pelanggan dan mengoptimalkan alur kerja. Beberapa dukungan yang bisa diberikan oleh AI untuk meningkatkan kinerja cloud computing antara lain ialah AI dapat memberdayakan sistem cloud dengan pengelolaan otomatis. Berikutnya, artificial intelligence dapat meningkatkan kualitas manajemen data. Adapun pada tingkatan cloud, artificial intelligence mampu meningkatkan kinerja dalam pengelolaan data. Banyaknya repositori yang dihasilkan dan dikumpulkan oleh sebuah bisnis membuat proses identifikasi dan pengelolaannya memakan waktu yang tidak sedikit. Berbagai sumber IDX Channel. Itu dia pemirsa, sedikit ya gambaran mengenai peluang cloud di tanah air dan bagaimana kita bisa memanfaatkan peluang tersebut meskipun memang mungkin masih jauh pemirsa ya dari negara-negara lain, tapi setidaknya kita punya market yang besar yang jika dipergunakan semaksimal mungkin harusnya juga bisa menjadi pasar yang sangat potensial.